Hari ini adalah hari Pentakosta dan saya ingin membahas ayat yang tadi kita baca bersama, yaitu Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 tadi kita sudah baca dan saya akan menekankan di dalam beberapa ayat, yaitu ayat yang ke-15 sampai 17 dan ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya membaca ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sebab kami yang begitu keras hati ini tidak mungkin membuka diri untuk mendengar firman. Namun di dalam belas kasihan-Mu yang rela mengampuni kami percaya kami akan mendapatkan pengajaran dari Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan mendapatkan firman yang akan memperoleh tempat di dalam hati kami. Oleh karena Tuhan kami yang berbelas kasihan memberikan firman kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui perkataannya kami semua mendapat berkat yang membuat kami makin mengagumi Tuhan kami. Kiranya Tuhan layakkan dan tolong dia berbicara atas nama Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam hari Pentakosta biasanya kita akan coba lihat janji apa yang Tuhan berikan kepada gerejanya, hal apa yang Roh Kudus akan berikan untuk umat Tuhan. Di dalam kitab Zakaria dikatakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya membawa kerajaan. Tapi kerajaan ini tidak pakai senjata. Kerajaan ini tidak pakai tentara. Kerajaan ini tidak pakai kekuatan militer. Kerajaan ini tidak pakai apapun selain kekuatan dari Roh Kudus. Apakah yang dikerjakan Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus bisa begitu kuat sehingga kerajaan Tuhan menghancurkan semua kekacauan dan membuat seluruh bumi menjadi milik Tuhan? Hal apakah yang dikerjakan Roh Kudus? Di dalam kitab suci, Roh Kudus adalah roh yang punya karakteristik pekerjaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh yang bekerja untuk menyiapkan tempat bagi manusia. Nah saudara, ini sesuatu yang kita lihat di dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan akan menjadikan seluruh tempat untuk manusia berdiam, Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus untuk menaungi seluruh samudra. Dan setelah itu dari samudra Tuhan mulai bekerja membuat cakrawala, Tuhan mulai bekerja membuat daratan. Dan setelah itu Tuhan bekerja membuat tempat bagi manusia dengan tumbuhnya tanaman, dengan adanya binatang di darat. Nah jadi saudara sekalian, seluruh pekerjaan ada darat supaya manusia bisa hidup. Ini dimulai dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menaungi seluruh samudra. Nah tempat manusia berdiam ini bukan cuma tempat alamiah. Kita tidak hanya perlu tempat yang alamiah, ada tanah, ada tempat makan, ada sumber makanan, ada tempat perlindungan, ada shelter, ada tempat di mana kita terhindar dari cuaca yang ekstrim. Ini bukan segalanya di dalam tempat tinggal. Selain ada alam, selain ada tempat di mana kita bisa ditaungi, selain ada tempat di mana kita bisa memperoleh sumber makanan, kita juga perlu tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi tempat bukan cuma tempat kita tinggal, bukan cuma tempat kita bisa hidup, tapi juga tempat di mana Tuhan hadir dan kita bisa berjumpa dengan Dia. Nah inilah tempat yang akan dibuat oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya membuat tempat secara alam, Roh Kudus membuat tempat sehingga kita bisa hidup secara alamiah dan juga kita bisa hidup secara rohani. Saudara, ketika kita ada di dalam dunia, kita perlu tempat. Nah, ada orang tidak perlu tempat. Saudara akan memikirkan tempat tinggal. Mungkin ada yang sewa rumah, mungkin ada yang beli rumah, mungkin ada yang cari apartemen, mungkin ada yang kos.
Mungkin di sini ada orang muda yang baru lulus kuliah, baru mau kerja, lalu mulai berpikir, saya mesti tinggal di mana ya? Selama ini saya tinggal di rumah mama papa, sekarang saya mau keluar dari rumah mama papa. Saya ingin punya tempat tinggal. Mulai ada pergumulan untuk cari tempat, lalu mulai pikir, di mana saya harusnya tinggal? Apakah tempat saya tinggal bisa membuat saya mengakses tempat kerja dengan gampang? Apakah tempat saya tinggal tempat yang aman? Apakah tempat saya tinggal tempat yang penuh pergolakan? Kalau saya pilih tempat tinggal dekat orang-orang yang jadi preman, perampok, pelaku kejahatan, saya tidak akan tenang. Jadi kita perlu tempat yang aman, perlu tempat di mana kita bisa bertahan hidup. Nah, tapi saudara sekalian, selain tempat yang aman, selain tempat bisa bertahan hidup, manusia perlu tempat untuk berbagi dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya lagi, tempat yang manusia dapat, ini adalah tempat di mana Tuhan rela beri dan Tuhan rela tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Roh Kudus menyediakan tempat yang berfungsi sekuler, berfungsi duniawi atau alami, tetapi juga berfungsi rohani atau berfungsi worship, ibadah. Nah, maka ketika Tuhan membuat Taman Eden bagi Adam dan Hawa, ini adalah tempat di mana Adam dan Hawa bisa hidup secara natural. Mereka bisa dapat makan dari situ. Mereka bisa membuat tempat naungan untuk mereka bernaung di situ. Mereka bisa mencari kemungkinan untuk mengerjakan alam melalui tempat ini. Tapi selain itu, Taman Eden juga adalah tempat bertemunya Tuhan dengan manusia. Inilah tempat di mana Allah dan manusia bertemu. Banyak ahli perjanjian lama menafsirkan bahwa Taman Eden itu adalah lokasi di atas gunung yang tinggi. Nah, ini benar atau tidak, ini sesuatu yang sulit dicari tahu ya. Saudara kalau mau cari tahu di mana sih dulu lokasi Taman Eden, susah sekali ditemukan. Ada beberapa pendapat yang beda-beda dari para ahli. Richard Pratt mengatakan Taman Eden itu lokasi Yerusalem dan Israel. Kanaan itu adalah Taman Eden. Tapi sebagian gak setuju, mengatakan Taman Eden harusnya di daerah Babel, daerah Mesopotamia. Ada yang mengatakan daerah yang bisa disebut Taman Eden itu adalah tempat yang ada di Mesir. Jadi pendapatnya beragam sekali. Nah, kita tidak tahu secara persis tempatnya di mana. Meskipun nama sungai yang dikutip itu adalah sungai yang di daerah Mesopotamia, namun banyak orang mengatakan sungai yang dikutip adalah sungai yang mempunyai nama simbolik. Jadi nggak tentu sumbernya atau tempatnya harus di daerah Babilonia. Nah, jadi ada banyak pergumulan, perdebatan. Dan saya tidak terlalu tertarik untuk menemukan di mana sebenarnya Taman Eden. Jadi saudara kalau mengatakan Taman Eden ada di sini, lalu saudara benar-benar pergi ke sana, saudara hanya akan menemukan tempat yang sudah tidak lagi jadi Taman Eden. Taman Eden sudah tidak lagi signifikan untuk dicari. Karena Taman Eden yang kita harapkan nanti adalah Taman Eden yang akan Tuhan turunkan dari surga. Jadi Tuhan akan memberikan the new Eden, Eden yang baru. Nah, kalau Tuhan janjikan Eden yang baru, saudara jangan sibuk cari yang lama. Yang lama sudah kadaluarsa, sudah tidak lagi penting. Dulu penting, setelah itu Tuhan ganti. Tuhan akan berikan Taman Eden yang baru, yang juga disebut Yerusalem yang baru, yang menjadi inti tempat utama dari langit dan bumi yang baru. Nah, maka semua manusia perlu tempat tinggal, tapi lebih penting lagi, tempat tinggal itu adalah tempat di mana Tuhan berbagi tempat tinggal dengan manusia. Berarti di dalam kitab suci diajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang senang berbagi. Allah kita adalah Allah yang suka share. Allah berbagi segalanya. Allah berbagi tempat untuk dia tinggal bersama dengan kita. Allah berbagi dirinya supaya kita bisa menikmati dia. Allah berbagi alam yang subur untuk manusia bisa nikmati. Saudara kalau lihat di dalam kitab suci, dikatakan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Tuhan begitu menyukai yang dia jadikan, sehingga dia mengatakan sungguh amat baik. Kenapa dia bilang sungguh amat baik? Karena ini tempat yang cocok untuk Tuhan. Seolah Tuhan mengatakan inilah tempat di mana aku nyaman untuk berdiam di dalamnya. Jadi Tuhan menciptakan bumi untuk dia berdiam. Nah, kadang-kadang hal seperti ini kita tidak sadari karena mungkin kita dipengaruhi oleh ajaran yang bersifat gnostik yang juga masuk di dalam tradisi Islam, yaitu bahwa bumi adalah tempat buangan. Kita ini diciptakan di sorga, namun karena Adam dan Hawa makan buah yang salah, maka makan buah benar itu penting ya. Saudara salah makan buah bisa sakit perut, atau kasus yang paling parah terusir dari Taman Eden. Nah, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mereka terusir dari sorga dilempar ke bumi. Nah, ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan kalau Taman Eden itu ada di surga, lalu setelah Adam jatuh dalam dosa terlempar ke bumi. Alkitab mengatakan Taman Eden itu dibuat Tuhan di bumi. Tuhan ingin berdiam di situ. Jadi waktu Tuhan mengatakan sungguh amat baik, ini adalah hatinya Tuhan yang menyenangi ciptaan yang dia buat.
Sungguh amat baik. Tapi Tuhan mau berdiam di bumi. Tuhan bukan berdiam untuk dirinya sendiri. Tuhan berdiam di satu tempat dan Dia menyediakan tempat itu bagi yang lain. Nah saudara, ini sifatnya Tuhan. Maka kalau kita mengenal Tuhan, kita pun punya jiwa yang mirip. Saudara punya tempat, tapi tempat saudara akan jadi tempat bagi yang lain juga. Ini misalnya yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kalau saudara berkeluarga, saudara menikah, satu laki-laki dan satu perempuan. Ini mesti satu laki-laki, satu perempuan ya. Jangan ikut-ikut orang barat yang gila. Satu laki-laki, satu perempuan. Begitu saudara menikah, saudara sedang menyiapkan diri saudara dan pasangan saudara untuk menjadi penyedia tempat bagi yang lain. Ketika orang mengatakan kami mau menikah, waktu bilang kami mau menikah, saat itu mereka berjanji kami akan siapkan tempat bagi yang lain. Yang lain itu siapa? Salah satunya adalah anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada pasangan yang menikah. Dan anak-anak ini mesti disediakan tempat. Adakah di antara saudara yang berencana menikah tapi berpikir biar anak cari tempat sendiri dari bayi? Oh nanti kalau sudah lahiran anaknya kamarnya di mana? Biar dia carilah, dia kan manusia. Dia mesti berjuang. Nanti dia cari sendiri rumah, dia cari sendiri tempat tinggal. Nggak mungkin lah. Saudara akan pikirkan di mana dia akan tinggal. Saudara akan pikirkan kamarnya harus seperti apa. Saudara mulai menyediakan diri supaya bisa berkomitmen memberikan tempat bagi anak-anak saudara. Nah ini adalah sifat yang kita turunkan dari Tuhan, yang kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan turunkan sifat ini kepada kita. Nah jadi Tuhan adalah Allah yang senang berbagi. Dia berbagi tempat. Di dalam bahasa Yunani oleh para bapak Kapadokia itu ada istilah namanya perikoresis. Perikoresis ya, Perikoresis, perikoresis. Apakah artinya perikoresis? Perikoresis artinya ada bersama-sama. Nah ini adalah gambaran untuk pribadi Tritunggal. Ada Bapa, lalu ada Sang Putra yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu Allah. Loh kalau 3 pribadi kok bisa satu Allah? Karena masing-masing pribadi itu memberi ruang bagi yang lain. Sehingga meskipun ada 3 pribadi tidak menjadi 3 Allah. Karena tiap pribadi memberi dirinya untuk jadi tempat kehadiran pribadi yang lain. Siapakah Bapa? Bapa adalah pribadi pertama sekaligus tempat kehadiran pribadi kedua dan pribadi ketiga. Bagaimana dengan pribadi kedua? Pribadi kedua adalah pribadi yang lain dengan Bapa. Namun dirinya, pribadi kedua ini menjadi tempat untuk kehadiran Bapa. Sehingga pribadi kedua mengatakan ketika dia menjadi manusia ya, Yesus mengatakan, engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah, melihat Bapa. Di mana ada aku, di situ ada Bapa di dalam saya. Saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya. Nah inilah perikoresis. Jadi di mana sang anak ada, dia membawa sang Bapa hadir bersama-sama. Jadi meskipun ada 3 pribadi, tidak jadi 3 Allah. Karena pribadi pertama dan pribadi kedua dan pribadi ketiga hadir bersama-sama di dalam pribadi yang lain. Nah ini sesuatu yang manusia coba lakukan, tapi manusia tidak akan lakukan itu secara sempurna. Saudara dan saya menempati tempat yang tidak mungkin sekaligus ditempati oleh orang lain juga. Kalau saat ini saudara duduk di sebuah kursi, lalu ada jemaat baru datang mau duduk di kursi yang sama dengan saudara, apakah itu bisa? Saudara akan pangku dia kan? Saudara bilang, Pak cari tempat lain, itu masih banyak kursi kosong. Oh aku mau kursi yang ini. Mari kita berbagi tempat bersama-sama. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa bagi tempat bersama-sama seperti Allah Tritunggal saling berbagi tempat. Di mana kita hadir, kita harus singkirkan pribadi yang lain. Saudara ada di satu tempat, di tempat yang sama orang lain tidak bisa hadir. Tapi kita bisa menolong, meskipun kita harus singkirkan orang lain, kita bisa kerjasama. Ayo kita kerjasama ya, jangan saling singkirkan. Kita tinggal sama-sama di dalam sebuah kota, mari kita atur. Kamu tinggal di tempat ini, saya tinggal di tempat ini, sehingga kita saling menolong. Tapi kita tidak bisa memberi tempat sempurna untuk yang lain. Nah ini lain dengan Allah Tritunggal. Harap ini bisa jelas kita mengerti. Bapa dirinya sendiri itu adalah tempat berdiam bagi sang anak. Sang anak dirinya sendiri adalah tempat untuk sang Bapa hadir. Bapa adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Roh Kudus adalah tempat di mana Bapa dan anak diikat di dalam kesatuan kasih. Jadi tiap pribadi Tritunggal memberi dirinya untuk menjadi ruang bagi yang lain. Nah maka ketika Allah menciptakan dunia, Allah punya sifat yang sama kan? Allah Tritunggal mengatakan, dunia tempat aku mau tinggal, bumi tempat aku mau hadir, juga adalah tempat kamu boleh hadir. Di tempat di mana ada tempat suci, di situ manusia boleh hadir. Jadi bumi ini pertama-tama adalah tempatnya Tuhan. Lalu Tuhan undang manusia.
Karena manusia adalah gambar Allah, manusia diciptakan sebagai anak-anak Allah, manusia diciptakan sebagai yang dicintai oleh Allah. Maka Tuhan undang, ayo kita tinggal bersama-sama. Dan manusia boleh tinggal bersama-sama dengan Allah. Di mana Allah hadir, di situ manusia ada. Di mana Allah menyatakan kekudusannya, di situ manusia diundang untuk hadir. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi hadir bersama-sama dengan Allah. Karena kehadiran Allah itu kehadiran yang memberikan damai, memberikan kesucian, memberikan kemurnian. Dan yang tidak suci, yang mengganggu kedamaian, yang mengganggu kemurnian, itu harus disingkirkan. Nah, mirip dengan kalau saudara lihat api ya. Api saudara nyalakan, lalu saudara nyalakan api yang kedua. Saudara punya satu obor, saudara nyalakan obor yang kedua. Lalu saudara satukan api di atas kedua obor itu api akan menyatu. Tapi saudara berikan ada daun kering menyatu dengan api. Daun kering itu langsung dimakan oleh api. Nah, demikian kalau manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa lagi hadir bersama-sama dengan Allah. Maka demi keselamatan manusia, Tuhan mengusir Adam dari Taman Eden. Loh, kenapa Adam mesti diusir? Karena Taman Eden itu tempat suci. Disinilah Tuhan memutuskan untuk hadir, menyatakan dirinya. Di Taman Eden Tuhan menyatakan kekudusannya. Di Taman Eden Tuhan menyatakan kehadirannya. Di Taman Eden Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa berada di tempat yang sama dengan Allah. Maka manusia harus disingkirkan oleh Allah, supaya manusia suatu saat bisa ditebus. Karena kalau tidak disingkirkan, Adam dan Hawa akan langsung mati. Saudara tentu ingat cerita dari anak-anak Harun. Waktu mereka membawa api masuk ke dalam ruang maha suci di kemah suci. Mereka mau menyalakan api di tempat maha suci. Tuhan langsung hantam mereka. Mereka mati terbakar. Ada yang tahu cerita ini? Ada ya. Yang nggak tahu mungkin saat teduhnya baru sampai Kejadian. Belum sampai kitab Imamat. Nah, di dalam kitab Imamat dikisahkan Tuhan mengangkat anak-anak Harun menjadi imam besar. Lalu mereka membakar api yang Tuhan tidak perintahkan di tempat kudus. Langsung mereka dimatikan. Kenapa ya mereka mati? Mereka mati bukan karena mereka berdosa. Mereka mati bukan karena mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka mati karena mereka tidak mungkin bisa tinggal bersama dengan Allah yang suci. Demikian ketika saudara pernah baca juga kisah tentang Uza. Uza ini mengawal gerobak sapi yang di atasnya ditaruh tabut perjanjian oleh Daud. Jadi Daud mau ambil tabut perjanjian, mau pindahkan ke Yerusalem. Lalu Daud taruh seperti orang Filistin memindahkan tabut, memindahkan barang-barang suci mereka. Waktu itu Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau tabut perjanjian diperlakukan seperti orang kafir memperlakukan berhala mereka. Maka dalam perjalanan satu lembu jatuh. Nah, karena lembu jatuh, gerobaknya menjadi miring, lalu tabut perjanjiannya mau jatuh. Uza langsung tahan dengan tangannya dan dia langsung mati. Kenapa dia mati? Sekali lagi, manusia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan yang hadir tanpa mati oleh karena kesucian Tuhan. Nah, jadi saudara bisa melihat berapa pentingnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kenapa mereka mesti diusir dari Taman Eden? Karena kalau tidak diusir, mereka akan mati oleh karena kehadiran Tuhan. Maka Tuhan tarik kehadirannya dan Tuhan usir manusia. Dua hal ini membuat manusia masih bisa bertahan hidup sebentar. Meskipun akhirnya kondisi tua akan mematikan mereka karena mereka sudah terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan bikin kita akan mati, tetapi lambat. Kita lahir, kita bertumbuh dan kita akan mati. Jadi masih ada waktu. Saudara hidup masih ada waktu. Mungkin waktu saudara 40 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 2 hari lagi, saya nggak tahu siapa yang 2 hari lagi. Mungkin masih 15 tahun lagi, mungkin masih 80 tahun lagi, saya tidak tahu. Tapi waktu berapa panjang pun itu tetap singkat. Kadang-kadang kita lihat ke belakang kita kaget. Kok bisa ya waktu berjalan begitu cepat? Tadi saya ketemu Pak Aditya dan beliau mengatakan, Bapak ingat terakhir kita ketemu 10 tahun lalu? 10 tahun. 10 tahun lalu, saya pikir kayak baru loh. Nggak tahu dia rasa gitu nggak. Saya ingat mendoakan pasangan ini ketika mereka akan pindah dari Bandung ke Pontianak. Saya ingat-ingat seperti belum lama. Ternyata sudah 10 tahun. Beberapa waktu yang lalu saya memberkati satu pasang menikah. Mereka adalah anak sekolah minggu saya di Bintaro. Dulu anak sekolah minggu, sekarang mau nikah. Saya berasa tua sekali. Jadi sambil memberkati, sambil mengatakan tua, saya sudah tua. Cepat waktunya. Jadi kalau saudara mengatakan, oh hidup manusia panjang ya, bisa 80 tahun, bisa 90 tahun. Enggak, sebentar lagi umur itu akan tercapai. Saudara yang sudah senior, saudara pun mengerti ketika ingat dulu waktu masa saudara masih remaja. Itu seperti baru kemarin. Seperti tidak lama, tapi kok sudah lewat begitu cepat. Jadi umur manusia begitu singkat karena Tuhan menarik dirinya
Dan kita tidak mungkin bertahan hidup jika Tuhan menarik dirinya. Dialah sumber hidup. Dan jika kita tidak melekat pada sumber hidup, kita akan mati. Nah, tapi kalau Tuhan hadir bagaimana? Kenapa Tuhan tarik kehadirannya? Kenapa Tuhan tidak mau hadir aja sih? Kalau Tuhan hadir, kita langsung mati. Jadi pilih mana? Mati di usia tua atau langsung mati? Saudara bilang, ya usia tua lah Pak, langsung mati udah gak bisa apa-apa lagi. Jadi Tuhan harus tarik dirinya supaya manusia tidak langsung mati. Nah, tapi manusia tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Nah, ini menjadi dilema kehidupan manusia. Di satu sisi kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Di sisi lain kita perlu kehadiran Tuhan. Di sisi yang lain lagi, kalau Tuhan hadir saya mati. Jadi di satu sisi aku perlu Tuhan. Di sisi lain kalau Tuhan hadir kita mati. Nah, itu sebabnya di dalam kitab suci dikatakan Tuhan mengirimkan pengantara bagi manusia. Tuhan mengirimkan mediator supaya manusia disiapkan oleh mediator ini untuk menerima kehadiran Tuhan. Supaya ketika Tuhan berdiam di bumi, manusia bisa diundang untuk tinggal bersama-sama dan menikmati bumi serta menikmati Tuhan yang hadir. Nah, itu sebabnya Tuhan pakai mediator yang nanti akan menjadi sempurna di dalam Kristus. Mediator sejati adalah Kristus. Di luar Kristus tidak ada mediator yang lain. Sebelum Kristus datang, Tuhan memberikan mediator-mediator yang kecil. Mediator-mediator yang bukan mediator utama, yaitu Kristus. Siapakah mediator-mediator ini? Mediator pertama itu Adam. Nah, ini unik ya. Adam jatuh dalam dosa dan Adam diusir dari Taman Eden. Namun meskipun Adam terusir, dia tetap adalah seorang mediator. Dia adalah ayah dari Kain dan Habel dan anak-anak yang lain termasuk Set. Dan dia menjadi orang yang memediasi manusia, mewakili manusia untuk datang menghadap Tuhan. Tapi dia mediator yang tidak sempurna. Dia tidak mungkin menjalankan tugas sebagai mediator dengan tuntas. Maka selain Adam, Tuhan juga angkat mediator-mediator lain. Salah satu yang dikenal adalah Nuh. Dia menjadi mediator di dalam peristiwa sebelum air bah. Setelah Nuh ada orang seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah itu ada Israel. Dan di tengah-tengah Israel, Tuhan panggil imam-imam, yaitu dari kaum Lewi, untuk menjadi mediator. Menjadi pengantara antara manusia dan Tuhan. Manusia perlu bertemu Tuhan, tapi manusia perlu dihantar oleh mediator. Supaya ketika bertemu Tuhan tidak mati. Loh, kenapa perlu mediator? Karena manusia sudah berdosa. Lalu kenapa kalau sudah berdosa? Kalau sudah berdosa bertemu Tuhan kita akan mati. Kalau begitu nggak usah ketemu Tuhan. Kalau nggak ketemu Tuhan akan mati juga. Terus bagaimana dong supaya bisa tidak mati? Engkau harus bertemu Tuhan. Tapi supaya tidak mati waktu bertemu Tuhan, engkau perlu adanya mediator. Mediator hadir untuk membawa engkau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, ini prinsip yang penting sekali. Biar kita mempunyai cara berpikir yang sesuai dengan kitab suci. Supaya kita mengerti bagaimana harus berelasi antara saya dan Tuhan. Relasi antara diri kita dan Tuhan tidak bisa dilakukan seenak kita. Kita harus kerjakan relasi ini berdasarkan skema yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan sudah siapkan mediator supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan dan tidak mati. Dan mediator yang sejati adalah Kristus. Dia datang ke dalam dunia menjadi the true mediator. Dia menjadi yang mengantarai kita untuk datang kepada Bapa. Dialah pengantara sejati bagi kita. Maka di dalam kehadirannya kita bisa berjumpa dengan Allah. Di dalam kehadirannya kita tidak mati kalau dia hadir. Nah, maka saudara, tanpa Kristus kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Dan tanpa datang kepada Tuhan, kehidupan kita akan kering dan akhirnya kita mati. Sayang sekali dunia ini menjebak kita dengan mengatakan kamu tidak perlu Tuhan. Hidupmu baik, kamu sudah punya damai asal pekerjaanmu baik, asal uangmu banyak, asal temanmu banyak, asal pacarmu cantik, asal istrimu atau suamimu baik, asal anak-anakmu baik, asal hartamu bisa cukup untuk 7 turunan. Nah, ini adalah seruan dunia. Dunia bikin kita merasa damai, merasa tidak perlu Tuhan untuk hidup. Apakah Tuhan relevan? Enggak lah. Tuhan ada, ya bagus. Tuhan gak ada, ya juga gak apa-apa. Aku toh tetap bisa kerja, aku toh tetap bisa berfungsi. Saya bisa berfungsi meskipun tanpa Tuhan. Nah, inilah pikiran manusia berdosa. Karena kita ada di dalam dunia yang sudah sekuler, kehadiran Tuhan tidak dianggap penting. Dunia sekuler membuat kita tidak merasa Tuhan itu penting. Nah, saudara, saya tidak mau saudara menjadi pemikir yang sekuler. Saya tidak mau saudara menjadi orang yang berpikir sekuler. Jangan menjadi orang sekuler di dalam pikiranmu. Saudara mungkin punya identitas orang Kristen. Saudara mungkin aktif bergereja. Tapi kalau saudara masih punya cara berpikir sekuler, ini bahaya sekali.
Kenapa bahaya? Karena saudara tidak merasa Tuhan itu penting. Saudara baru merasa Tuhan penting setelah ada kegoncangan yang membuat saudara hidup tidak normal. Kalau saudara sakit, baru mulai merasa kayaknya Tuhan penting ya. Kalau lagi sehat, saudara tidak merasa Tuhan itu penting. Ini mirip dengan tubuh saudara. Seorang pemikir Prancis namanya Maurice Merleau-Ponty. Dia mengatakan, ini bukan Pontianak ya, namanya Ponty aja. Nah, Maurice Merleau-Ponty mengatakan, kita ini adalah makhluk yang tubuhnya adalah bagian dari diri kita. Jadi tubuh kita ini bukan kendaraan untuk kita. Tubuh kita adalah kita. Kita adalah tubuh kita. Nah sayangnya kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Saudara tidak sadar kalau saudara punya tangan. Sampai tangan saudara sakit baru saudara sadar ada tangan. Nah ini benar ya. Saudara nggak sadar ada tangan, tiba-tiba saudara sepegel. Kenapa ya tanganku pegel? Baru si tangan ini dapat perhatian saudara. Kalau tangan saudara nggak sakit, saudara nggak sadar tangan itu ada. Sekarang siapa di antara saudara yang sadar kalau telinga kiri saudara ada? Setelah saya ngomong baru saudara sadar. Ada pak, ada. Masih ada. Tapi kalau saya nggak ngomong tadi, saudara pun nggak sadar ada telinga kiri. Sampai nanti ada nyamuk gigit telinga kiri saudara. Telinga kiri mengirimkan sinyal gatal ke otak. Langsung saudara rasa, aduh telinga kiriku gatal. Jadi sang telinga baru diingat kalau ada masalah. Demikian Tuhan baru diingat kalau ada masalah. Kapan ingat Tuhan? Waktu lagi sakit. Kapan ingat Tuhan? Waktu baru dipecat. Kapan ingat Tuhan? Waktu bisnisnya drop. Kapan ingat Tuhan? Waktu ada konflik keluarga. Baru Tuhan diingat. Nah ini kan gak benar ya. Jadi kita punya siklus hidup di mana Tuhan itu menjadi obat, bukan menjadi Allah. Dia adalah obat, dan obat baru kita pakai kalau kita perlu kan. Saudara gak minum obat secara rutin untuk sesuatu yang harusnya mengobati penyakit. Saudara gak minum painkiller kalau saudara gak punya pain. Di Karawaci, pendeta Bill yang berkhotbah hari ini, dan kemarin dia baru disiapkan giginya untuk ditaruh mahkota gigi, mahkota buatan, lalu dikikir supaya bisa bentuknya teratur dan menjadi gampang ngilu. Dia mesti minum painkiller. Dia bilang, aduh ngilunya bukan main. Setelah minum painkiller baru rasa sakitnya berhenti. Nah saudara, baru minum ketika sakit. Kalau tidak sakit nggak mungkin minum secara teratur. Nah itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu seperti obat. Kalau ada problem, aku ingat Tuhan. Kalau ada kesulitan, baru saya ingat Tuhan. Dan itu nggak benar. Manusia perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita masuk dalam all kinds of problems. Segala macam problem akan kita alami justru karena tidak bertuhan. Jadi saudara, Tuhan itu bukan obat. Tuhan adalah faktor terpenting, faktor utama untuk hidup saudara. Nah jadi ketika manusia mengatakan, Tuhan saya perlu engkau, saya membutuhkan engkau. Ditanya, kenapa engkau perlu Tuhan? Karena saya harus hidup. Nah ini baru jawabannya benar. Kenapa perlu Tuhan? Karena tanpa Tuhan saya mati. Tanpa Tuhan saya tidak ada arti. Tanpa Tuhan saya tidak guna hidup. Lebih baik saya mati daripada tidak ada Tuhan. Agustinus mengatakan di dalam buku Confessions, izinkan aku memandang wajahmu, meskipun setelah aku memandang wajahmu akhirnya aku mati. Lebih baik aku lihat wajahmu dan mati daripada hidup tanpa pernah melihat wajah Tuhan. Ini kalimat mengharukan sekali. Agustinus tidak rasa hidupnya penting kalau nggak ada Tuhan. Pernahkah kita merasa hal yang sama? Bahwa hidup kita tidak ada arti dijalani kalau nggak ada Tuhan? Tapi inilah yang harusnya kita alami. Tanpa Tuhan hidup kita tidak ada arti. Nah maka ketika manusia harus terpisah dari Tuhan, manusia hidupnya tidak ada arti. Dan karena kita kosong arti, tidak punya arti, kita mencari arti tambahan untuk diri kita. Nah saudara, kita sebenarnya adalah makhluk yang sangat mulia. Kita dijadikan sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi karena kita lupa mulianya panggilan ini, mulianya diri kita di dalam ciptaan Tuhan, akhirnya kita merasa diri kita kurang mulia. Kita cari kemuliaan yang tidak dimiliki di dalam diri kita, karena kita merasa diri kita kurang mulia. Maka banyak orang cari mahkota palsu, cari tambahan kemuliaan dari dunia supaya merasa hidupnya berarti. Dan ini adalah tindakan bodoh. Nah saudara sekalian, di dalam cerita ini ya, di dalam cerita dongeng tentang binatang, cerita anak-anak, ada cerita tentang ugly duckling ya, kalau sudah tahu. Jadi ada angsa yang tinggal atau telurnya dierami oleh bebek. Lalu angsa itu menetas. Kemudian dia menetas bersama-sama dengan bebek-bebek. Jadi dia angsa di tengah-tengah bebek. Angsa waktu kecil tidak bagus. Maka bebek-bebek lihat, ini kok bebeknya lain dari yang lain. Orang kalau lain, ini bukan orang, ini bebek sih. Ya orang juga lah. Orang kalau rasa komunitasnya lain dari dia merasa lain sendiri di dalam komunitas, itu berat. Dia merasa orang asing. Dia merasa orang aneh. Dia merasa seperti freak.
Dia tidak rasa cocok dengan komunitasnya. Dan ini membuat dia ingin jadi satu dengan komunitasnya. Komunitasku seperti apa? Aku juga mau seperti itu. Komunitasku komunitas bebek, aku juga mau jadi bebek. Maka angsa ini mau kayak bebek. Dia tiru semua gerakannya bebek. Padahal bebek itu kan jelek. Ya menurut, ya saya nggak tahu sudah setuju atau enggak. Kalau jalan goyang-goyang ekornya jelek, bukan main. Pokoknya bebek tidak mungkin secantik angsa. Saudara kalau lihat ada angsa berenang di sungai, saudara langsung mau foto. Kalau cuma lihat bebek, saudara anggap apa itu, goyang-goyang ekor aja. Maka saudara akan menghargai angsa lebih daripada bebek. Tapi ini angsa masih kecil. Dia mulai minder. Kenapa aku tidak seperti bebek yang lain? Lalu dia mulai taruh segala kemuliaan bebek pada dirinya. Dia merasa lehernya terlalu panjang. Saudara-saudaranya lehernya pendek-pendek. Dia mulai minder. Kenapa aku lehernya tidak panjang ya? Tidak pendek ya? Apa bisa dipotong? Dia tanya mamanya, "Ma, leherku bisa dipotong nggak?" Mamanya kaget. "Bisa, namanya potong bebek." "Tapi kamu mati, kamu nggak bisa potong lehermu dan tetap hidup." "Aduh, aku nggak mau hidup dengan leher panjang." "Sudahlah nak, semua orang ada kelemahan," kata mamanya. Mamanya bijak. Semua orang ada kelemahan. "Nggak apa-apa, belajar aja." "Oh ya sudah," dia minder lehernya kenapa panjang. Saya punya teman ya badannya tinggi, dia minder kenapa dia tinggi. Sampai akhirnya dia kuliah di luar negeri baru tahu ternyata dia sama tinggi dengan orang luar. Baru dia ngerti, oh bukan saya yang ketinggian, orang Indonesia yang kependekan. Dia bilang begitu. Nah saudara, bebek angsa ini merasa dirinya kurang cocok jadi bebek. Dia rasa dia gagal jadi bebek. Sampai dia mulai makin besar. Akhirnya dia jauh lebih besar dari bebek yang lain, jauh lebih cantik. Dan dia bisa terbang, tidak seperti bebek. Dia bisa berenang di sungai jauh lebih indah dari yang lain. Nah inilah kita manusia ya. Kita diciptakan lebih indah dari dunia. Tapi kita ingin cari kemuliaan dunia untuk taruh di mahkota kita yang sebenarnya Tuhan taruh kemuliaannya. Nah maka kita perlu Tuhan. Kalau tidak kita kehilangan mulia. Dan karena kita hilang mulia, kita cari mulia dari dunia. Dan ini yang kita terus kerjakan mati-matian. Ingin diakui oleh dunia. Karena kita merasa sudah tidak bisa diakui oleh Tuhan. Oleh sebab kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka kita perlu mediator. Tanpa mediator kita tidak mungkin bertemu Tuhan. Tanpa mediator kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Itu sebabnya ketika saudara merenungkan ajaran dari kitab suci, saudara sadar di dalam kitab suci beda dengan agama manapun ditekankan engkau perlu mediator. Tidak ada manusia bisa datang ke Tuhan tanpa mediator. Engkau tidak bisa mendadak datang sendiri. Engkau tidak mungkin mengakses Tuhan sendiri. Jika engkau memutuskan mau mengakses Tuhan, engkau pasti mati. Kalau begitu bagaimana supaya tidak mati? Supaya tidak mati engkau perlu mediator. Oke, mana mediatornya? Musa kah? Bukan. Yesaya kah? Bukan. Elia? Bukan. Elisha? Bukan. Daud? Bukan. Salomo? Juga bukan. Lalu siapa mediator kami? Tuhan mengatakan tunggu ya, nanti dia akan datang. Maka ketika Yesus datang, orang-orang yang jadi murid yang percaya kepada dia mengatakan inilah mediatornya. Dialah yang mengantarai antara kita dengan Allah. Dialah penebus. Dialah yang membuat kita mampu datang kepada Tuhan dan mampu menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan kita tidak mati. Tuhan menyatakan diri dan kita diundang tinggal bersama dengan Dia dan kita tidak mati. Kita menikmati hadirnya Tuhan. Kita menikmati menjadi orang yang pulang ke rumah, at home. Saudara, rumah saudara bukan Pontianak. Juga bukan Karawaci ya. Kalau saudara bilang kalau bukan Pontianak kemana? Karawaci. Ya kalau mau pindah Karawaci aja. Kalau Karawaci mau pindah, saya usulkan mereka pindah ke Pontianak. Pokoknya jangan jauh-jauh dari Karawaci dan cabang-cabangnya, kalau mau dibilang. Nah saudara, rumah saudara bukan Pontianak. Rumah saudara bukan Jakarta. Rumah saudara bukan dimanapun saudara punya sertifikat tanah atau punya hak atas sebuah rumah. Rumah saudara adalah tempat yang Tuhan berikan untuk saudara diundang tinggal bersama dengan Dia. Dan ini indah sekali. Saya yakin saudara tidak akan terlalu mempedulikan besarnya rumah jika di dalamnya tidak ada orang-orang yang menjadikannya home. Ini kan yang sering dikatakan oleh orang-orang Inggris ya atau orang Amerika. Apa gunanya punya house kalau kamu pada akhirnya tidak punya home? Apa gunanya punya rumah besar kalau di dalamnya kosong? Ada cerita tentang orang yang sangat kaya tapi kerjaannya menyendiri. Dia punya rumah yang besar. Dia punya rumah isinya 10 kamar. Dia punya rumah dengan begitu besar, dengan begitu mewah dihias. Tapi dia cuma sendiri, dia gak suka orang lain. Orang yang boleh masuk rumahnya cuma pegawai, pembantu, tukang bersih-bersih untuk bikin rumahnya tetap rapi. Tapi dia tidak mau ada orang lain. Akhirnya dia terkubur di rumahnya sendiri. Itu sedih bukan main. Beberapa waktu yang lalu pendeta David post tentang seorang perempuan yang setelah mungkin sekitar 30 tahun kemudian baru ditemukan sudah meninggal di rumahnya.
Dia tinggal sendirian, dia nonton TV, lalu dia meninggal. Nggak ada yang tahu kenapa dia meninggal. Lalu setelah itu, orang tidak lagi ingat ada perempuan ini. Seluruh apartemen tempat perempuan ini tinggal pelan-pelan jadi kosong. Akhirnya seluruh kompleks jadi tempat mati. Nggak ada lagi orang tinggal situ. Maka tidak ada yang tahu di dalamnya ada seorang perempuan yang mati dan mulai membusuk. Lalu setelah puluhan tahun ada orang temukan sudah menjadi tulang belulang yang duduk di kursi sedang lihat ke TV. Semua barang-barang di dalamnya masih di tempat yang sama ketika perempuan itu meninggal. Nah saudara, ini kasihan sekali. Dia punya rumah, dia punya house atau dia punya tempat tinggal, tapi dia nggak ada home. Nah saudara, kalau tanya apa yang membuat rumah jadi home, yang bikin rumah jadi home adalah orang-orangnya. Satu kali saya kunjungi seorang anak ketika kunjungan ke rumah sakit. Anak ini kena demam berdarah. Lalu ada orang tuanya mendampingi kita, ceritakan Injil kepada anak itu meskipun anak ini sebenarnya sudah Kristen ya. Lalu kita tanya sama anak ini, "Nak, mau didoakan apa?" Anaknya bingung, "Doain apa ya?" Nggak tahu. Lalu papa mamanya dorong, Ayo mau doakan apa?" "Nggak apa-apa." "Nggak tahu, bingung." Lalu kami yang ajak, "Ayo, kamu lagi kesulitan apa? Itu aja nanti kita doakan." Anak ini mengatakan, "Nggak sulit." "Oh, nggak sulit, kamu kan lagi sakit." Nah dia mengatakan kalimat yang saya percaya bikin papa mamanya terharu. Dia mengatakan, "Nggak apa-apa sakit, yang penting ada papa mama." Wow, papa mamanya pasti terharu ya. Papa mamanya mengatakan, "Aduh, anakku kok jawab begini, jadi bagus sekali." Lalu saya mengatakan kepada anak itu, "Ya bolehlah bilang nggak apa-apa sakit, yang penting ada papa mama. Tapi kan lebih bagus kalau sehat plus papa mama kan." Dia bilang, "Iya kalau bisa sehat plus papa mama. Tapi sakit pun nggak apa-apa ada papa mama." Itu ini anak bagus sekali. Nanti dapat warisannya banyak dia. Nah saudara, kita merasa ada rumah kalau ada orang-orang yang kita kasih ada di situ. Tapi saudara tahukah, orang yang saudara kasih pun ternyata belum cukup untuk membuat rumah saudara jadi surga. Saudara punya rumah belum tentu jadi home. Saudara punya home belum tentu jadi heaven. Nah bagaimana supaya jadi heaven? Jadi heaven itu bukan lokasi precise ya. Saudara nggak bisa bilang surga itu ada di mana. Karena surga itu adalah tempat Tuhan bertakhta yang nanti akan Tuhan bawa ke bumi. Saudara bisa baca ini di dalam Yesaya 65, juga bisa baca di dalam kitab Wahyu bagian terakhir. Tuhan akan bawa surganya ke bumi. Maka kita punya lagu surga turun bahagia jiwaku kan. Surga turun bahagia jiwaku. Kok surga turun? Kenapa nggak bumi naik? Karena di dalam Alkitab nggak pernah ada berita bumi naik. Bumi akan Tuhan angkat ke surga. Enggak, Tuhan akan bawa surga turun. Kita percaya Tuhan akan datang lagi, bukan bumi akan dinaikkan kan. Di pengakuan iman bilangnya gimana? Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang. Bukan kita akan diangkat, bukan. Jadi rapture itu bukan ajaran Alkitab. Kalau saudara bilang 1 Tesalonika 4 mengatakan kita akan bertemu Tuhan di angkasa. Saudara, bertemu Tuhan di angkasa itu bukan kita diangkat, tapi Tuhannya datang. Kita diangkat itu bukan kita diangkat ke awan. Kita diangkat maksudnya kita diangkat, diberikan posisi untuk melihat Tuhan yang datang. Jadi Tuhan akan datang lagi. Tuhan akan datang ke bumi. Kita menantikan second coming. Jadi saudara jangan salah berharap. Nanti kalau saudara berharap terus diangkat, begitu sudah diangkat pas Yesus turun, itu bisa selisih di jalan loh. Saudara naik, dia turun, loh kok selisih di jalan. Nah ini bahaya. Nah jadi saudara, mari kita nantikan Tuhan bawa surga ke bumi. Tapi sebelum Tuhan datang kedua kali, Tuhan sudah cicipkan surga di bumi. Jadi bagaimana supaya your house becomes home? Bagaimana supaya rumahmu jadi tempat berdiam yang nikmat? Bagaimana supaya tempat itu jadi tempat yang baik, jadi home? Supaya jadi tempat yang baik harus ada orang-orang yang saudara cintai. Bagaimana supaya tempat itu jadi heaven? Tunggu Tuhan datang. Nah ini sesuai dengan pengakuan iman di dalam Reform Injili ya. Kita menantikan Tuhan datang kembali, bukan menantikan kita diangkat. Jadi pengakuan Reform Injili, sinode kita ketat dalam hal ini. Nah maka ketika saudara mengatakan, aku mau Tuhan datang kembali, berarti mesti tunggu dia datang? Iya. Kalau gitu kita tidak bisa cicipi rumah, cicipi surga sekarang? Bisa. Bagaimana cicipi surga sekarang? Dengan menjadi orang yang menikmati Tuhan hadir. Jadi Tuhan sedang hadir meskipun belum sempurna, dan kita bisa mencicipi surga melalui kehadiran Tuhan ini. Bagaimana caranya ya? Yaitu dengan ada mediator. Oh, jadi dengan adanya mediator kita bisa menikmati kehadiran Tuhan? Iya. Tapi mediatornya di mana? Naik ke surga. Dia sekarang ada di surga. Kalau dia di surga dan kita di bumi, berarti dia tidak menjadi mediator kita lagi dong.
Karena tempat dia dan tempat kita berbeda. Dia sedang di sorga, kita sedang di bumi. Kita mau mencicipi kehadiran Tuhan, mediator kita ada di sorga. Berarti kita mesti tunggu sampai kita mati masuk surga, baru kita bisa menikmati Tuhan? Ternyata tidak. Sebab sang mediator ini mengatakan, aku akan pergi, tapi aku akan mengutus kepadamu penolong yang lain. Aku akan mengutus Allos Parakletos. Aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh. Jadi Tuhan menjanjikan Roh Kudus hadir. Supaya apa ya Roh Kudus ini hadir? Saudara sekalian, di dalam pengertian dari Alkitab tentang Tritunggal, Sang Bapa adalah Allah. Sang Anak adalah Allah, oleh karena dia adalah anak dari Sang Bapa. Sedangkan Sang Roh Kudus adalah Allah, oleh karena dia adalah roh dari Sang Bapa. Jadi siapa anak? Dia adalah anak dari Sang Bapa, maka dia adalah Allah. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh dari Allah, maka dia adalah Allah. Lalu apa yang dikerjakan oleh Sang Bapa? Sang Bapa mencipta dengan menjadikan rancangannya nyata. Apa yang dikerjakan Sang Anak? Sang Anak mencipta dengan mewujudkan rancangan Sang Bapa. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Roh Kudus mencipta dan menyediakan tempat supaya di mana Bapa berdiam, di situ manusia juga berdiam. Jadi Roh Kudus ini menjadi seperti perekat yang merekatkan antara kita dan Allah. Kenapa dia menjadi perekat yang merekatkan kita kepada Allah? Karena dia juga adalah perekat yang merekatkan pribadi kedua, yaitu Anak, dan pribadi pertama, yaitu Bapa. Nah, ini jelas di dalam pengakuan tentang Tritunggal di dalam Katolik, juga Protestan, Reform, dan juga Ortodoks Timur. Siapakah Roh Kudus? Nah, ini semua gereja percaya ya. Ini kalau gereja nggak percaya, ini gereja bidat. Karena di dalam konsili Nikea Konstantinopel tahun 381 sudah diputuskan, inilah pengertian tentang Tritunggal yang dipercaya semua gereja. Dan seluruh gereja pada waktu tahun 381 itu kirim utusan, dan semua menyetujui. Inilah posisi Alkitab yang kita percaya tentang Tritunggal. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Roh Kudus mengikat pribadi pertama dan kedua di dalam kasih. Dialah ekspresi kasih dari pribadi pertama kepada pribadi kedua. Dialah ekspresi kasih dari pribadi kedua kepada pribadi pertama. Dialah pribadi ketiga yang menyatukan pribadi pertama dan pribadi kedua dengan kehadirannya. Jadi Roh Kudus ini hadir untuk merekatkan dua pribadi yang lain, dua pihak. Maka ketika dia dikirim oleh Kristus, dia akan menyatukan kita kepada Kristus. Jadi saudara sekalian, gereja tidak bisa tanpa Kristus, dan gereja tidak mungkin satu dengan Kristus tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Pentakosta itu penting sekali. Pentakosta adalah saat di mana Tuhan merekatkan gerejanya dengan Kristus, dengan perekat yang tidak mungkin diputuskan oleh apapun. Tidak ada kekuatan apapun bisa mencegah Roh Kudus untuk menyatukan kita dengan Kristus. Kita satu dengan Dia, dan selama-lamanya kita satu dengan Dia. Kita tidak akan terpisah dari Dia sampai mati, bahkan sampai dalam kehidupan yang berikut, sampai kebangkitan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus direkatkan dengan Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya ketika Kristus mengatakan, aku akan mengirimkan penolong bagimu, di sini kita mendapatkan penghiburan yang besar sekali. Kita disatukan dengan Kristus, dan karena itu kita bisa menikmati Sang Bapa. Kita bisa menikmati surga. Kita bisa menikmati cinta Tuhan. Apa yang Roh Kudus kerjakan sehingga kita bisa menikmati cinta Tuhan? Roh Kudus membukakan kepada kita tentang berapa besarnya Allah mencintai. Nah, ini sesuatu yang hanya mungkin saudara pelajari dari Roh Kudus. Tanpa firman, tanpa Roh Allah, kita tidak mungkin mengerti hal ini. Kita tidak akan mengerti berapa dalamnya cinta Tuhan kecuali Roh Kudus menyatakannya kepada kita lewat firman. Nah, sebesar apakah cinta Tuhan kepada kita? Saudara, cinta Tuhan kepada kita ini hanya mungkin dipahami lewat salib. Dan orang tidak mungkin menghargai salib jika dia tidak dicerahkan oleh Roh Kudus. Begitu orang kuno lihat salib, mereka cuma melihat benda yang menjijikkan. Ini adalah simbol kerendahan, simbol penghinaan. Sehingga ada satu orang, Kaisar Romawi, pernah mengatakan, jangan ada orang Romawi yang menyebut kata salib. Stauros ya bahasa Yunaninya. Jangan ada orang Romawi menyebut stauros. Jangan ada orang Romawi menyebut salib, baik di dalam mulut maupun tulisan. Karena benda itu sangat hina. Benda itu tidak mungkin ada di dalam tradisi Romawi. Nah, orang Romawi kalau dihukum mati nggak mungkin disalib. Mereka begitu menghina salib. Jadi saudara sekalian, ketika Kristus dipaku di kayu salib, nggak ada orang mau percaya dia. Ini adalah orang gagal. Dia adalah orang paling rendah di dalam sejarah. Tidak ada orang lebih rendah dari dia. Karena dia adalah satu-satunya yang pernah disalib, meskipun dia mengaku dia adalah orang yang datang dari surga. Dialah yang paling penuh cinta kasih.
paling penuh kebaikan, tapi tetap dipaku di kayu salib. Kenapa dia mesti digantung di kayu salib? Karena inilah caranya menjadi mediator. Supaya dia menjadi mediator, dia akan membawa seluruh umat datang kepada Tuhan. Dan karena dia bawa kita dekat ke Tuhan, dia merisikokan dirinya untuk mati oleh karena kekudusan Tuhan. Kenapa dia risiko mati? Bukankah dia orang yang suci? Bukankah Kristus tidak ada dosa? Bukankah Kristus tidak pernah melakukan kejahatan? Yesus memang tidak melakukan kejahatan. Tapi karena dia bawa kita untuk datang kepada Bapa, maka dia harus mati oleh karena kita. Sebab dia ajak kita, dia mati. Sebab dia bawa kita kepada Bapa, dia mesti mati tanggung dosa kita. Dan ini yang Kristus rela lakukan. Dia menanggung dosa kita supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kekudusannya, dan kita bisa berada di dalam Tuhan. Kenapa bisa ada di dalam Tuhan? Karena Roh Kudus, karena Kristus, karena baik Kristus yang menyerahkan diri di atas kayu salib, maupun Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus. Baik pribadi kedua maupun pribadi ketiga. Kedua pribadi ini membawa kita datang kepada pribadi yang pertama. Jadi saudara akan menikmati Tuhan dengan adanya mediator yaitu Kristus. Dan saudara hanya mungkin menikmati Kristus dengan adanya Roh Kudus yang menyatukan saudara kepada Kristus. Maka Kristus mengatakan di dalam janjinya, Aku akan memberikan Roh Kudus, Aku akan memberikan roh kebenaran supaya kamu mendapatkan penghiburan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ayat 15-17. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di sini? Roh Kudus membawa kita untuk mampu menikmati indahnya direkatkan dengan Kristus. Nah saudara, kalau disatukan dengan Kristus, direkatkan dengan dia, kira-kira saudara akan mengalami apa ya? Saudara, saya mau kasih 3 tawaran ya. Tawaran pertama, saudara akan mengalami ketakutan yang besar. Ini benar gak? Kalau saudara direkatkan ke Kristus, saudara jadi takut. Roh Kudus mengatakan, aku bawa kamu dekat ke Kristus. Saudara lihat Kristus, saudara takut. Wah, matilah. Dekat Kristus aku bisa mati. Enggak. Kenapa enggak? Karena Kristus tidak pernah mengancam kita untuk menjadi taat. Kristus bukan the great bully. Dia enggak pernah membuli kita. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang menjadi korban bully. Tapi menjadi korban bully tidak separah kalau saudara menjadi bulinya, gitu ya. Nah, saya enggak tahu di sekolah saudara jadi bully atau korban. Ada yang tahu bully enggak ya? Oh tahu ya, oke. Yang lain seperti bingung. Bully teh naon? Kalau orang Prancis bilang. Nah saudara, orang mengancam orang lain. Kalau kamu tidak mau ikut yang saya mau, saya pukul kamu. Nah ini namanya bully. Lalu orang yang dibully menjadi ketakutan. Akhirnya orang yang dibully mengikuti kehendaknya bully. Si bully mau apa? Saya ikut. Kenapa sih kamu ikut? Takut dipukul sama dia. Kalau saya nggak taat dia, saya dipukul. Ini namanya bully. Tuhan tidak pernah membuli kita untuk taat. Tuhan nggak mengatakan, taat ya, kalau nggak taat saya masukkan kamu ke neraka. Enggak. Ini ingat ya, Tuhan tidak memasukkan orang ke neraka karena kita tidak taat kepada dia. Loh masa sih Pak? Jadi Tuhan nggak pernah masukkan orang ke neraka karena tidak taat? Bukan. Tujuan Tuhan masukkan orang ke neraka adalah untuk melindungi orang lain dari orang yang masuk neraka itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Dia menolong orang yang dia cintai, maka dia memasukkan orang yang mengancam orang yang dia cintai ke neraka. Jadi saudara jangan salah ngerti ya. Ada satu kalimat yang bagus dari, saya nggak tahu kalau boleh kutip film John Wick. Filmnya kurang bagus ya tentang pembunuh. Oke lah, mungkin filmnya kurang bagus, tapi ada istilah yang populer di dalam perkataan di film John Wick yang saya lupa yang keberapa, ketiga mungkin. Yaitu kalau kamu mencari damai, kamu harus siap berperang. Si vis pacem para bellum. Kamu mau cari damai, kamu mau hidup tenang, harus siap perang. Kenapa? Karena untuk ada damai, kamu harus singkirkan musuhmu dulu. Saudara, kenapa ada tentara? Apakah tentara ada untuk membuli rakyat? Tentara ada untuk malak rakyat? Enggak loh harusnya. Tentara ada untuk melindungi rakyat. Lindungi dari apa? Dari orang-orang yang akan menghancurkan rakyat. Maka kalau saudara lihat Tuhan menciptakan neraka karena dia gampang irritated. Pokoknya aku Allah, siapa yang berani lawan saya masukkan ke neraka. Lu macam-macam sama saya masukkan ke neraka. Itu bukan Allah Alkitab. Allah Alkitab mengatakan, kamu berani ganggu umatku, saya masukkan kamu ke neraka. Kamu berani apa-apakan anak-anakku yang kucintai, saya akan masukkan kamu ke neraka. Kamu berani berlaku tidak adil kepada sesamamu, saya akan masukkan kamu ke neraka. Kamu berlaku jahat, meniadakan kemanusiaan orang lain, saya masukkan kamu ke neraka. Neraka adalah cara Tuhan melindungi orang yang tertindas. Neraka adalah cara Tuhan melindungi orang yang lemah,
yang lemah dan tertindas, lihatlah kepada Tuhan, kamu punya harapan. Allahmu adalah pembelamu, dan Allahmu akan menolong kamu dari orang-orang jahat ini. Nah, inilah Tuhan yang kita kenal. Jadi saudara, Tuhan gak pernah ancam orang masuk neraka supaya taat sama dia. Taat saya, atau kalau enggak kamu masuk neraka. Tidak, karena Tuhan tidak tertarik untuk menerima ketaatan dari orang yang tidak mencintai dia. Tapi Tuhan akan menerima ketaatan dari orang yang mencintai dia. Dan orang tidak mungkin mencintai Tuhan karena diancam. Siapa di sini yang mencintai Tuhan karena diancam? Tuhan bilang, do you love me? Sudah bilang, belum sih Tuhan. Oh, ada neraka loh. Aku sudah siapkan panasnya 80.000 derajat. Berani bilang tidak atas pertanyaanku, masuk neraka. Oke Tuhan. Do you love me? Of course. I love you. Kenapa? Because I'm afraid of hell. Kenapa kamu cinta Tuhan? Karena saya takut neraka. Mau cinta saya? Enggak, masuk neraka. Oke, aku cinta kamu. Itu bukan cinta sejati. Adakah di sini yang berhasil menikahi seorang perempuan karena ancaman pistol? Maukah kamu menikahimu? Ya atau tidak? Ingat ya, kalau tidak, tarik pelatuk. Iya. Pasti maulah daripada mati. Tapi ini kan bukan pernikahan yang baik ya. Saudara, kalau ditakuti, lama-lama yang takut itu mulai cari jalan untuk kalahkan saudara. Akhirnya begitu ketemu jalannya, saudara akan dikalahkan. Ini kan terjadi pada para diktator. Kenapa diktator itu hidupnya enak? Karena rakyat masih takut. Kenapa diktator hidupnya bahaya? Karena rakyat mulai berani. Ini bedanya. Hitler adalah seorang diktator dan dia paranoia sekali. Dia penuh dengan sifat paranoid. Dia kalau lihat jenderalnya, 5 jenderal, 4 dianggap mau berkhianat. Jenderal yang sangat dipercaya, sangat mau dedikasi, sangat mau taat sama Hitler. Ini pun dicurigai sama Hitler. Dia pakai hermeneutics of suspicion, curiga terus. Apapun yang terjadi curiga. Nah, Pak Tom pernah cerita tentang seorang perempuan yang curiga terus sama suaminya ya. Suaminya datang, lalu perempuan ini lihat, ada rambut. Ini rambut siapa Pak? Kok teganya kamu berkhianat? Aku mencintai kamu dengan tulus, kamu malah dengan perempuan lain. Wah, laki-laki ini bingung, itu rambut siapapun saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengan perempuan lain. Mungkin ada angin tiup rambut, ini juga mungkin belum tentu rambut perempuan. Mungkin rambut laki-laki gondrong. Mungkin rambut kuda, saya nggak tahu. Jadi jangan pikir aneh-aneh. Wah, istrinya nangis. Akhirnya laki-laki ini hati-hati sekali. Sebelum pulang ke rumah, dia bersihkan jasnya. Dia lihat jangan sampai ada rambut sedikit pun. Pokoknya tidak boleh ada rambut. Nah, begitu pulang, istrinya cek, ada rambut gak? Gak ada rambut. Lalu istrinya mulai nangis, teganya kamu suamiku. Loh, kok nangis lagi? Kamu berkhianat. Loh, aku gak berkhianat, gak ketemu rambut kan? Iya, sekarang kamu berkhianat sama perempuan botak. Kok tega kamu ya? Nah, ini namanya curiga. Nah, saudara, curiga. Kita nggak bisa seperti ini. Diktator curiga, karena dia sebenarnya nggak bisa memaksa orang untuk taat. Dia tidak mungkin paksa orang mencintai dia dengan ancaman. Jadi kalau saudara berhasil jadi orang kuat karena membuat orang lain takut, hati-hati. Begitu orang lain tidak takut lagi, mereka akan temukan cara untuk membunuh engkau. Maka banyak diktator akhirnya digulingkan dengan cara yang sadis. Mati oleh karena bawahannya mulai berani terhadap dia. Nah, Tuhan tidak pernah membuli kita. Tuhan tidak pernah mengatakan ayo sayang saya atau saya hantam kamu. Enggak pernah. Tuhan mengatakan cintailah saya. Mengapa Tuhan? Karena aku lebih dulu mencintai engkau. Kasihilah aku. Kenapa Tuhan? Karena aku lebih dulu mencurahkan kasihku kepadamu. Ini cara Tuhan. Nah, lalu yang kedua, Tuhan gak pernah memanipulasi kita. Ada orang membuli, ada orang memanipulasi. Nah, manipulasi ini pekerjaannya misalnya, ya saya gak tahu, iklan-iklan. Saudara mungkin pernah mengalami ya, pergi belanja. Ini saya ambil ilustrasi dari Pendeta Yadi. Saudara pergi belanja, kemudian saudara pulang dari belanja dengan barang-barang yang saudara nggak perlu sebenarnya. Sampai rumah ngomel-ngomel, kenapa beli ini ya? Karena kelihatan bagus waktu di toko. Ada satu orang beli pakaian dalam. Ini seorang laki-laki, dia beli pakaian dalam karena pakaian dalamnya diiklankan oleh Cristiano Ronaldo. Dia coba pakaian dalamnya, dia ngaca, dia bilang, kok lain ya? Ini penipuan katanya, dia baru sadar lain. Nah, saudara dengan pakai pakaian dalam yang merek sama, nggak tentu saudara berubah jadi Cristiano Ronaldo. Nah, jadi kita ditipu, kita dibujuk, lalu kita pikir kita bisa mendapatkan sesuatu. Ternyata enggak. Kalau orang ditipu, awalnya orang akan ikut si penipu. Tapi begitu sadar si penipu itu cuma penipu, orang ini akan marah. Dia mulai akan membenci yang menipu dan nggak mungkin mencintai. Adakah di antara orang yang mencintai orang yang membuli kita? Gak ada. Adakah yang mencintai orang yang menipu kita? Setelah sadar sudah ditipu, sudah jadi jatuh cinta. Aku cinta banget sama laki-laki itu. Kenapa? Dia menipu saya 3 kali. Cintaku padanya tambah besar. Gak mungkin lah. Jadi saudara, apakah Tuhan mengancam kita? Tidak. Apakah Tuhan menipu kita? Tidak. Apakah Tuhan pakai guilt tripping kepada kita? Gak pernah. Tuhan gak pernah bikin kita merasa bersalah untuk melayani dia. Maka kita mesti kritik ada lagu him ya. Lagu him bagus-bagus. Cuma ada satu lagu kurang bagus.
Kata-katanya bukan kata-kata Tuhan yang mengatakan semua sudah kuberi padamu, apa yang kau beri padaku. Ini kan seolah-olah Tuhan Yesus ngomong, semua kuberikan padamu, apa kau beri padaku. Nyawaku kuberikan padamu, apa kau beri padaku. Ini kayak transaksional banget ya. Saya udah mati loh buat kamu. Kamu ngapain sih buat saya? Masa cuma segini doang? Perpuluhan pun gagal gitu, misalnya gitu. Enggak kan? Tapi jangan lupa perpuluhan ya, awas loh. Nah saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan karena saya sudah baik sama kamu, ayo dong sekarang kamu baik sama saya. Tuhan gak pernah menuntut seperti ini. Dia bukan orang tua yang suka pakai guilt tripping gitu ya, bikin anaknya merasa bersalah. Kamu cinta papa gak sih? Ya cinta sih pak. Kalau benar cinta papa, kenapa kamu mau menikahi dia? Ini contoh ya, drama-drama dalam keluarga. Aku cinta sama dia, dia orang baik, kenapa papa gak cocok sama dia? Loh kan aku yang akan nikah. Pokoknya kalau kamu cinta papa, jangan nikah sama dia. Wah ini pakai guilt tripping. Orang tua kayak gini orang tua buruk loh. Nanti ada pelatihan tentang orang tua jam 1 ya. Saudara bisa ikut juga. Bagaimana punya hikmat mendidik anak menurut kitab Amsal. Nah saudara sekalian, Tuhan gak begitu. Tuhan tidak pakai rasa bersalah, Tuhan pakai cinta kasih. Maka Tuhan kalau mau undang kita berdiam bersama dengan dia, Tuhan akan bagikan cinta kasihnya. Saudara dan saya ini payah sekali dalam mengasihi. Kita kurang pintar. Tapi karena Roh Kudus melekatkan kita dengan Kristus, kita akan mampu mengasihi. Nah itu sebabnya di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan memberikan roh itu kepada kamu. Karena kamu akan makin mampu mencintai, oleh karena Roh Kudus menyatukan kamu dengan Kristus. Jadi saudara sekalian, inilah yang harus dinikmati oleh gereja di dalam hari Pentakosta. Gereja menikmati Tuhan. Gereja menikmati kehadiran Tuhan. Gereja menikmati mampu berespons di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Bayangkan berapa miskinnya hidup bergereja kita, karena kita kurang mampu mencintai. Kita selalu bergaul dengan orang atas kepentingan diri. Kalau aku cocok sama orang, aku dekat dengan dia. Kalau aku ada kebutuhan, aku dekat dengan dia. Kalau aku merasa aku bisa mendapatkan faedah, baru aku berteman. Ini sesuatu yang buruk. Maka kita di dalam kehidupan bergereja perlu belajar mencintai. Bagaimana bisa belajar mencintai? Dengan dilekatkan kepada sumber kasih. Cinta kasih tidak bisa dipelajari. Cinta kasih tidak bisa dihafal. Cinta kasih hanya bisa ditularkan oleh sumber dari kasih. Saudara gak bisa les cinta kasih. Nah kalau yang paling perlu untuk kita lakukan itu cinta kasih, Tuhan mengatakan seluruh hukum paling utama ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah kalau 2 hukum ini sangat penting, mestinya banyak les-lesan dibuka untuk les mengasihi kan. Mungkin lesnya gak harus kumon terus atau piano, ada les mencintai. Lalu banyak orang daftar. Kenapa? Karena Tuhan bilang hukum paling utama itu mencintai. Dan aku buruk dalam mencintai. Lalu saudara les mencintai. Adakah kemungkinan berhasil? Lalu guru lesnya mengajarkan mencintai itu dengan cara senyum. Kalau ketemu orang, jangan cemberut. Senyumlah dan bermuka gembira, itulah mencintai. Apa begitu ya? Banyak orang senyum ternyata gak mencintai. Kalau jenderal senyum di masa Orde Baru, itu jenderal yang senyum itu kan paling mengerikan ya. Dia senyum. Kenapa kamu tanya gitu? Siapa yang suruh tanya? Itu senyumnya mengerikan sekali. Nah jadi saudara gak bisa dilatih untuk mencintai. Latihan gak ada gunanya. Saudara juga gak bisa diajar mencintai. Mengajar mencintai, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, gak bisa. Bagaimana mencintai? Mencintai itu hanya bisa ditularkan setelah saudara sendiri merasakan apa nikmatnya dicintai. Setelah saudara tahu berapa enaknya dicintai, berapa damainya dicintai itu, berapa mengagumkannya dicintai, baru saudara mampu mencintai. Dan sumber cinta itu Tuhan. Maka Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus menjadi cinta kasih yang mengikat kita dengan Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk mencintai dia kembali. Nah jadi mari menikmati pencurahan Roh Kudus. Mari menikmati teladan cinta kasih Kristus. Mari menikmati mencintai Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab di dalam hikmat dan berkat-Mu kami menikmati hidup. Di dalam cinta Kristus dan di dalam mencintai Kristus kami menikmati hidup kami. Kiranya Tuhan rela tolong kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan segala aspek yang kami dapat nikmati di dalam mencintai Tuhan. Biarlah gereja-Mu dipenuhi Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menemukan damai sejahtera sejati dari Tuhan. Tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Dunia bukan sumber cinta kasih, maka dunia tidak mungkin memberikan kami damai. Engkau adalah sumber cinta kasih. Mampukanlah kami mengasihi setelah kami berada di dalam Engkau, supaya kami memperoleh damai sejahtera itu. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari Pentakosta. Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.